Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, faman syahida minkum ash-shahra falyasumhu. Wa qala alaihi salatu wassalam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية الإمام النسائي رضي الله عنه وأرضاه وما تأخر. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. معاشر الحاضرين وحاضرات أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم. Kita sekarang ini memasuki malam yang kedua di bulan Ramadan. Ramadan syuhur yang paling istimewa. Di antara kewajiban kita untuk kita laksanakan di bulan Ramadan, hendaklah kita menjalankan puasa bagi orang yang sudah memenuhi syarat-syaratnya. Bulan yang paling istimewa syuhur. Di bulan Ramadan kewajiban kita untuk melaksanakan puasa Ramadan bagi yang mempunyai kekuatan untuk melaksanakan puasa Ramadan. Puasa Ramadan termasuk arkan Islam yang 5, di antara rukun Islam yang 5 shaum Ramadan, yaitu berpuasa Ramadan. Bahkan puasa Ramadan termasuk wa huwa ma'lumun min ad-din bi darurah ya yakfuru jahiduhu. Ini termasuk diketahui tentang din secara darurat, dan kafir hukumnya orang yang mengingkari tentang puasa Ramadan. Bukan tidak menjalankan puasa, tapi ingkar kewajiban puasa Ramadan, maka hukumnya kafir. Na'udzubillah min dzalik. Ini sangat berbahaya orang yang berani ingkar tentang kewajiban tentang puasa Ramadan. Menunjukkan puasa Ramadan fadilah keutamaannya yang luar biasa besarnya. Kalau puasa sunnah saja, Nabi katakan, "Lau anna rajulan shoma yawman tadawwan thumma u'diya min al-ardi dhahaban lam yastawfi thawabahu dunya yawm al-hisab." Kalau seandainya ada orang berpuasa sunnah sehari saja ia laksanakan, kemudian diberikan kepadanya emas sepenuh bumi ini, masih belum cukup dengan pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan sekarang saja, emas 1 gram berapa? Kalau misalkan di Pondok Ranggon penuhi dengan emas murni, kira-kira banyaknya berapa? Harganya berapa? Bagaimana satu Jakarta? Bagaimana satu Pulau Jawa? Bagaimana se-Indonesia? Bagaimana se-Asia? Dan lain sebagainya. Nabi kata, "Anna rajulan shoma yawman tadawwan thumma u'tiya mil al-ardi dhahaban lam yastawfi thawabahu dunya yawm al-hisab." Kalau seandainya ada hamba Allah berpuasa sunnah sehari saja ia laksanakan dengan baik dan benar, kemudian diberikan emas sepenuh bumi ini, bukan sepondok Ranggon, bukan se-Indonesia, bukan se-Asia, sepenuh bumi ini dengan emas murni diberikan kepada orang yang berpuasa sehari dalam puasa sunnah, masih belum cukup dengan apa yang disediakan Allah di yaumul hisab, yaumul qiyamah kelak. Bagaimana 2-3 hari puasa sunnah, apalagi puasa Ramadan yang hukumnya wajib. Dan puasa Ramadan bukan sehari, bukan 2 hari, bukan 3 hari, bukan 10 hari, tapi 1 bulan penuh, 29 atau 30 hari sesuai dengan ru'yat hilal. Jadi pahalanya yang luar biasa besarnya bagi orang yang melaksanakan puasa Ramadan. Maka beruntung sekali orang-orang yang menjadikan dunia untuk akhirat. Tapi yang sangat merugikan kalau seandainya dunia dijual, akhirat dijual, cari dunia. Na'udzubillah min dzalik. Walal akhiratu khairul laka minal akhirat, lebih utama dibandingkan dunia. Sekarang masih di dalam kita berpuasa Ramadan. Malam ini adalah malam yang kedua, dan ini akan berjalan terus secepat mungkin. Ramadan akan berjalan terus. Sekarang malam kedua, malam kelima, malam ke-10 dan seterusnya sampai habis Ramadan.
Ya Allah, belum tentu tahun depan kita dapat Ramadan lagi. Walaupun kita berdoa insya-Allah mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah, dapat Ramadan di masa-masa dan sini pada sini wa awaman ba'da awam ma'al lutuf wal asl aqibah. Amin 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 ya rabbal alamin. Maka di sini perlu kita ketahui bagaimana tentang syarat-syarat puasa Ramadan, demikian juga tentang rukun-rukun atau fardu-fardu puasa Ramadan. Kita harus ketahui apa bedanya antara syarat atau syurut dengan masalah al-furud atau al-ahkam. Apa perbedaan? Syarat yaitu ma wajaba wastamar. Kalau rukun ma wajaba wanqata. Apa perbedaan ma wajaba wastamar dan apa perbedaan ma wajaba wanqata? Perbedaan ma wajaba wastamar, apa yang wajib dan terus berjalan kewajiban tersebut. Seperti contoh saja, kita mengerjakan sholat harus berwudu. Wudu termasuk syarat sholat, bukan rukun sholat, tapi syaratnya sholat. Ketika takbiratul ihram, sholat zuhur, asar dan lain sebagainya, Allahu Akbar, masih berwudu. Rakaat pertama masih berwudu, rukuk sujud waktu berwudu, rakaat kedua ketika sampai salam masih dalam keadaan berwudu. Itu namanya syarat. Ma wajaba wastamar. Masalah wudu, masalah menghadap kiblat, masalah menutup aurat dan lain-lain sebagainya. Ini syarat. Kalau rukun ma wajaba wanqata. Apa yang wajib kemudian terputus, seperti kita mengerjakan salat. Pertama mengerjakan salat, masuk salat, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kalau sudah selesai kalimat takbiratul ihram, selesai kewajiban kita. Sebab takbiratul ihram hanya sekali saja. Selain itu namanya takbiratul intiqal. Dari mulai ketika misalkan ketika kita sudah salam, sudah membaca Fatihah surat, kemudian kita rukuk membaca takbir, dari rukuk i'tidal membaca sami Allah liman hamidah, dari i'tidal kita sujud membaca takbir, ketika sujud menuju ke duduk di antara dua sujud membaca takbir. Itu semuanya takbiratul intiqal dan itu sunnah. Kalau takbiratul ihram hanya sekali saja ketika masuk ibadah salat, itu hukumnya wajib. Ini contohnya takbiratul ihram adalah termasuk daripada arkanus shalah atau fardhu shalah yang 17, itu yang harus kita laksanakan. Kemudian membaca Fatihah. Baca Fatihah juga termasuk fardu atau rukun. Ma wajaba wanqata. Apa yang wajib dan sudah terputus. Rakaat pertama baca Fatihah, selesai baca Fatihah dalam rakaat pertama. Masuk ke dalam rakaat yang kedua, membaca Al-Fatihah lagi. Masuk rakaat yang membaca Fatihah lagi, rakaat yang ketiga membaca Fatihah lagi. Tapi ketika sujud, ketika ruku', tidak i'tidal, tidak ada membaca Al-Fatihah. Ya, kalau wudu kan terus wudu. Ketika berdiri, ketika ruku', ketika i'tidal, ketika sujud, terus dalam keadaan berwudu. Tapi kalau seandainya masalah rukun atau fardu ma wajaba wanqata, itu hanya sudah selesai berhenti sampai sana. Di dalam masalah berpuasa ada namanya syurut, ada namanya arkan. Syartun mufradnya syurutun, yaitu jama'nya. Syartun syurutun, ruknun itu mufradnya, arkanun jama'nya. Fardun mufradnya, furudun atau faraid itu namanya jama'nya. Sekarang pembahasan kita tentang masyurutu wujubis shaum arba'atun. Syarat-syarat kewajiban berpuasa ada 4. Ma wajaba wastamar. Apa itu yang 4 tadi? Al-Islam, pertama kali yang beragama Islam. Menunjukkan orang-orang kafir enggak bisa berpuasa. Misalkan ada orang kafir di luar Islam ikut-ikutan berpuasa, tidak sah. Karena syarat di dalam melaksanakan puasa harus beragama Islam. Seperti syarat di dalam melaksanakan salat harus beragama Islam. Syarat dalam melaksanakan haji, zakat harus beragama Islam. Ini penting sekali.
kewajibannya kepada orang muslim, yaitu orang yang beragama Islam. Kalau orang kafir, mereka seandainya melaksanakan puasa, melaksanakan sholat, tidak ada manfaatnya. Ibadah orang-orang kafir tetap di dalam neraka selama-lamanya, khalidina fiha. Ini orang-orang kafir. Tapi orang-orang muslim sampai mati husnul khatimah, tempatnya adalah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya na'udzubillah min dzalik ada orang muslim masuk ke dalam neraka, itu hanya sementara saja, litadhhir, untuk disucikan. Kalau sudah bersih baru masuk ke dalam jannah surga Allah. Mudah-mudahan kita bila jannah bighairi hisab wal azab, amin ya rabbal alamin. Tapi orang kafir selama-lamanya dalam neraka, maka orang kafir lita'dzib, bukan litadhhir, lita'dzib, untuk disiksa terus-menerus. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Orang kafir kalau sudah dibakar di dalam api neraka, kulitnya na'udzubillah min dzalik masak matang, Allah jadikan bara, dibakar, jadi dibakar lagi. Kalimat mati enggak ada. Seperti tempatnya di dunia saja. Tapi kalau di alam kubur, apalagi sampai di dalam neraka, itu na'udzubillah dalam keadaan hidup terus menerus. Jadi disiksa dalam keadaan hidup, bukan tidak. Na'udzubillah min dzalik. Berasa luar biasa siksaan tersebut, dan orang kafir tidak mungkin akan masuk ke dalam jannah, sebab jannah u'iddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi pertama kali al-Islam, orang yang beragama Islam. Orang kafir tidak perlu dipaksakan, karena orang kafir nggak ada faedahnya. Ibadah puasa misalkan, paksaan nggak ada faedahnya, nggak usah dipaksakan bagi orang kafir. Tapi orang murtad berbeda. Orang murtad harus dipaksakan untuk berpuasa. Kalau seandainya berpuasa, tidak sah orang murtad tersebut. Seorang murtad dulunya Islam kemudian kafir, maka dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu, man baddala dinahu faqtuluh, siapa orang yang merubah agamanya, bunuh orang tersebut. Ini bahaya luar biasa. Sampai-sampai orang murtad tidak wajib dikubur. Orang murtad boleh dikasihkan kepada anjing atau misalkan macan dan sebagainya. Orang murtad tidak boleh dikubur di tempatnya kaum muslimin. Orang murtad tidak boleh disolatin. A'udzubillah min dzalik, ketika meninggal dunia. Ini orang murtad, bahaya luar biasa. Jadi pertama kali syarat-syarat berpuasa al-Islam, orang yang beragama Islam. Alhamdulillah kita semua agama Islam, Muslim, dan ini satu-satunya agama yang mendapatkan ridha dari Allah. Walaupun pemerintah kita menerima bermacam-macam agama, tapi agama yang diterima oleh Allah hanya agama Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah hanya agama Islam. Wa man yabtaghi ghaira islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mengharapkan, menginginkan agama selain daripada agama Islam, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti kelak termasuk orang-orang yang rugi. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang-orang kafir. Maka dalam Al-Qur'an Karim Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam agama Islam. Sampai disebutkan wala tamutunna pakai nun taukid ats-tsaqilah. Seorang nabi, beranak juga nabi, berwasiat. Apa wasiatnya? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam wasiat kepada anaknya. Nabi Ibrahim, Nabi Rasul Azmi Abul Anbiya, kakek Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa anak Nabi Ibrahim? Termasuk Nabi Ismail, Nabi lagi, Rasul lagi, Nabi Ismail. Demikian juga Ishaq, Nabi dan Rasul disebutkan dua-duanya dalam Al-Qur'an Karim. Ini masyhadirin rahimakumullah, Nabi anaknya Nabi. Demikian juga Yaqub punya anak, anaknya Nabi lagi. Masya Allah, Nabi dan Rasul ba'asum, berwasiat mereka. Wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun.
Jangan sekali-kali kalian mati kecuali kalian dalam beragama Islam. Ini wasiat seorang Nabi terhadap anaknya. Masya Allah. Karena satu-satunya agama yang mendapatkan ridha dari Allah hanya agama Islam, dan yang akan masuk ke dalam jannah hanya orang-orang yang beragama Islam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang kafir, walaupun di dunia kaya hebat sekali, presiden atau raja, tempatnya di dalam neraka selama-lamanya kalau matinya sul khatimah dalam kekafiran. Na'udzubillah min dzalik. Pertama kali Islam. Kemudian al-bulugh. Apa arti bulugh? Bulugh bukan artinya 11 tahun atau 15 tahun, enggak. Bulugh sudah sampai umur. Kalau sudah sampai umur ada tanda-tanda kebalikan pada orang tersebut, maka diwajibkan untuk menjalankan puasa. Apa tanda-tanda kebalikan seseorang tersebut? Dengan 15 tahun. Ini salah satunya. 15 tahun, kalimat 15 tahun dengan hijriyah atau qamariyah, bukan dengan masehi. Berbeda. Hijriyah atau qamariyah, awal bulannya yaitu Muharram dan akhir bulannya Dzulhijjah. Kalau masehi itu awal bulannya Januari, akhirnya Desember. Kalau Januari sampai Desember, kadang 28, kadang 29, kadang 30, kadang 31, ada 4 macam. Dan ini pasti, asy'ari rahimakumullah. Seperti Januari pasti 31. Februari kadang 29, kadang 28. Kemudian setelah Januari, Februari, Maret pasti 31 dan seterusnya. Jadi kadang-kadang 28, kadang 29, kadang 30, kadang 31. Tapi dalam bulan-bulan Islam dari mulai Muharram sampai Dzulhijjah, yaitu dengan ru'yatul hilal, bisa 29 atau 30, tidak mungkin 28, juga tidak mungkin 31. Kalau sudah umur 15 tahun dengan hijriyah, dengan bulan-bulan Islam, diawali Muharram sampai daripada bulan Dzulhijjah, itu namanya sudah baligh. Atau misalkan orang tersebut maaf sudah pernah mimpi berihtilam, maka walaupun belum umur 15 tahun, 13 sudah ihtilam, 14 sudah ihtilam, atau 12 tahun sudah ihtilam, berarti sudah balik orang tersebut. Nah, ini yang kedua. Atau bagi kaum wanita sudah pernah haid, walaupun belum umur 15 tahun, baru 12 atau 13 tahun misalkan sudah haid, berarti orang tersebut sudah balik. Tapi kalau terjadi haidnya 16 tahun, 17 tahun, misalkan 17 baru haid misalkan, bagaimana 16? Ya sudah balik karena sudah 15 tahun. Jadi kalau sudah 15 tahun haid enggak haid, sudah otomatis balik orang tersebut dengan umur 15 tahun. Tapi kalau kurang dari 15 tahun sudah pernah haid atau ihtilam bagi laki atau perempuan, maka orang tersebut walaupun belum umur 15 tahun namanya sudah baligh. Ini ma'asyadin na'imakumullah. Kemudian yang ketiga, al-aqlu, berakal. Akalnya sehat, bukan gila, bukan. Ya kalau gila nggak bisa. Gimana mau sholat, ikut-ikutan saja sholat. Dia tidak mengerti ini sholat duhur misalkan mau 5 rakaat, mau 3 rakaat, bisa saja malah gila. Atau puasa, kadang lagi puasa, saya puasa atau makan misalkan, nah nggak bisa. Maka orang gila tidak berkewajiban ibadah. Jadi syaratnya al-aql, berakal. Kemudian yang keempat, al-qudrah ala shaum, mampu berpuasa, bisa menjalankan puasa. Sebab ada orang yang tidak mampu, misalkan dia sakit, misalkan nggak mampu, masih muda, umur 20, 30, 50, masih yani bisa menjalankan puasa,
tapi orang tersebut tidak mampu karena sakit. Kalau seandainya berpuasa, otomatis perutnya sakit dan lain sebagainya, nggak bisa ditahan. Atau harus minum per 2 jam minum obat lagi, harus orang tersebut namanya tidak puas, tidak bisa. Tapi dengan kalau seandainya bisa berpuasa, maka wajib menjalankan puasa walaupun umur lebih 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun selama mampu berpuasa. Ini 4 syarat perlu diperhatikan. Pertama kali Islam, kedua baligh, ketiga berakal, dan keempat idal qudrah al-shaum, ada kemampuan, kebisaan untuk berpuasa. Ini syarat-syarat berpuasa. Kemudian memasuki tentang rukun-rukunnya berpuasa atau fardu-fardunya puasa, juga ada 4. Pertama kali an-niyah. Nah, niat dulu. Nawaitu shauma ghadin. Ini dalam madhab al-Imam Syafi'i memang tiap hari harus niat. Malam hari niat. Kapan waktunya niat? Dari mulai maghrib sampai subuh. Nah, maghrib begitu maghrib ada yang sudah masuk maghrib, ghurub syams, baru boleh nawaitu shauma ghadin. Mau ba'al maghrib, ba'al isya, tengah malam, sebelum sahur, setelah sahur, yang penting sebelum subuh, sebelum fajar shadiq sudah selesai niat tersebut. Nah, biasanya habis isya, habis tarawih kita ngajak jamaah, ayo kita baca niat nawaitu shauma ghadin seperti tadi. Kenapa? Karena khawatir barangkali kalau ditunda jadi lupa. Jadi alangkah baiknya begitu maghrib masuk, kita dalam hati niat nawaitu shauma ghadin. Khawatir nanti lupa. Nanti waktu habis tarawih diajak niat lagi. Kemudian kita sahur pagi, misalkan jam 3:30 atau mungkin jam 4 sebelum subuh, jam 4 kita sahur, selesainya akhirnya kita niat lagi. Nah, itu ma'asyahadirin rahimakumullah. Yang penting wajib niat dari mulai ghurub syams maghrib sampai fajar shadiq, itu waktunya niat. Nah, itu pertama kalinya niat nawaitu shauma ghadin. Kemudian yang kedua, al-imsak 'anil akli wasyurbi, menjaga dirinya, menahan diri dari makan dan minum. Maaf, orang yang berpuasa enggak boleh makan apa saja. Mau nasi, mau daging, mau ayam, mau tempe, mau tahu dan lain sebagainya, enggak boleh. Atau minum air, misalkan minum sirup, minum air kelapa dan enggak boleh selama diingat. Tapi kalau lupa enggak apa-apa. Misalkan jam 7 lupa makan sepiring, habis makan ingat, ya harus berhenti. Nah, kalau seandainya lupa, zuhur lupa lagi, bukan pura-pura lupa, betul-betul lupa. Allah Subhanahu wa taala mengetahui, bukan CCTV, bukan orang, ada malaikat raqib dan atid yang mencatat amal perbuatan kita. Allah mengetahui kita. Masya Allah, jangan nipu diri sendiri ya. Yang penting kalau lupa memang tidak berdosa dan tidak batal puasanya. Tapi kalau dengan sengaja maka batal puasanya. Harus menahan diri dari makan dan minum. Wal imsak al jima', dan menahan diri daripada jima', maaf, berhubungan dengan kepada istrinya. Kalau lain zina enggak boleh memang. Kemudian yang keempat yaitu ta'ammudul qai', dengan sengaja muntah. Nah, kalau sengaja muntah ini enggak boleh, batal puasanya. Tapi kalau kagak sengaja, misalkan lagi buat tahu-tahu sakit perut, sampai muntah, enggak batal puasanya, enggak sengaja. Tapi kalau sengaja misalkan supaya muntah, ini batal puasanya. Jadi perhatikan di dalam masalah puasa tersebut dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau segi pahalanya luar biasa besar, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah, puasa kita diterima oleh Allah, semua ibadah yang wajib, yang sunnah ya Allah, semua diterima oleh Allah, diridhai oleh Allah, dapat pahala besar dari Allah. Ya Allah, ya menjalankan hati Nabi kita Muhammad sallam, dan semua dosa-dosa kita diampuni Allah. Jaga diri kita
jangan sampai berbuat maksiat lagi ya Allah, dan insya-Allah Allah berikan keberkahan bisa menjalankan perintah-perintah siang malam pagi sore untuk selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah